Jadi Cinderella kompleks ini memang murni ini sumbernya adalah pola pikir. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Ibu Catur Heri Widayanti, MSI, MPSI, psikolog. Psikolog RSUD Jombang. Membahas tentang sindrom Cinderella kompleks. RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Kini Terperwega di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Catur Heri Widayanti, SPSI, MSI, MPSI Psikolog. Sepertinya ini beliau sudah kesekian kalinya hadir di acara untuk menjadi seorang narasumber di Humas RSUD Jombang Menyapa. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bu Yanti. Ya, gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Selamat pagi, alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Bu ya. Bu, ini kayaknya sudah kesekian kalinya, udah keberapa ya Bu pertemuan ini ya Bu? Gak kehitung ya? Gak kehitung. Kayaknya memang tidak ada bosan-bosannya ya Bu ya untuk mengisi acara yang mengedukatif ya Bu ya. Insya Allah supaya lebih bermanfaat. Iya Bu, ini kali ini topiknya ini perihal Cinderella kompleks nih ya Bu ya. Dari temanya aja kita kayak apaan sih, keris banget nih kok. Dari judulnya aja Cinderella. Ini Cinderella identik dengan seseorang yang cantik kalau film-film tuh ya Bu ya. Nah sebelumnya kenapa sih Bu kok tertarik mengambil tema Cinderella kompleks ini? Oke, jadi sebenarnya benar sekali tadi Mbak Gian bilang kenapa kita ambil ini. Sebenarnya ini sudah lama sekali sejak zaman dulu, bahkan dari awal ada manusia yang kita mengenal bahwa perempuan itu hakikatnya makhluk yang dilindungi oleh laki-laki, harus dijaga dan dirawat baik-baik. Nah, ini pun semakin lama ada semacam jadi masuk menjadi pola pikir wanita yang akhirnya ini tanpa disadari menjadi sebuah bentuk abnormalitas. Kita menyebutnya abnormalitas. Jadi yang tadinya bermakna positif lama-lama akan menjadi sebuah gangguan begitu. Memang sama seperti kisahnya kisah-kisah dongeng ya. Iya betul. Dongeng, ya. Sebenarnya Cinderella itu sebagian atau salah satu kisah dongeng. Ada banyak. Coba masih ingat waktu masih anak-anak? Iya. Ada Rapunzel. Kemudian apa lagi tuh? Ada Snow White. Terus kalau di Indonesia kita mengenal namanya cerita legenda Bang Merah Bang Putih. Betul. Nah, sama itu. Jadi Cinderella kompleks ini merupakan penyakit atau sindrom atau apa sih Bu sebenarnya? Jadi kalau dikatakan penyakit belum, kita menyebutnya abnormal. Jadi kalau abnormal itu bagi orang lain itu bisa jadi tidak menjadi masalah, tapi bagi yang bersangkutan itu sangat mengganggu. Begitu ya. Kalau normal jelas itu secara pada umumnya normal, tapi kalau patologis tidak hanya bagi yang bersangkutan, bagi orang lain pun itu sangat mengganggu. Untuk contoh-contohnya ini yang seperti apa sih Bu kalau untuk kasus yang Cinderella kompleks ini, seperti merasa dirinya seperti apa gitu mungkin? Jadi sebenarnya awal ya boomingnya Cinderella kompleks ini di tahun 81. Itu ada yang menyebut beliau ini psikiater, ada yang menyebut psikolog, ada yang menyebut terapis. Ya. Beliau itu namanya Colette Dowling ya. Pada tahun 81 itu dari pengalaman pribadi. Beliau menulis sendiri bukunya, tulisannya berjudul The Cinderella Complex: Woman Hidden Fear of Independence. Jadi di situ menceritakan ya dia dari pengalaman dan hasil penelitian bahwa pada dasarnya wanita itu dari awal itu ya, dari awal itu merasa dia ingin dilindungi, ingin dirawat, ingin dijaga oleh orang lain. Dia mempercayai bahwa dia itu perempuan ya, karena Cinderella kompleks ini adalah problemnya perempuan. Berarti paling sering dialami oleh perempuan. Memang perempuan yang mengalami ini. Tidak mungkin Cinderella kompleks itu laki-laki.
Jadi bagi perempuan yang mengalami Cinderella kompleks ini, dia merasa bahwa dia akan bahagia itu dari pasangan atau laki-laki. Oh gitu ya Bu. Jadi seperti cerita Cinderella. Cinderella itu kan dia tinggal dengan saudara tirinya. Kemudian dia mendapatkan perlakuan yang mana dia harus adil, ya, mengikuti apa yang dilakukan, dan ada pada waktu tertentu dia bisa keluar dan dia diselamatkan atau keluar dari pangeran itu dari kesulitan dia, dari penderitaan, dia bisa mengalami kemerdekaan dari diangkat oleh seorang pangeran, dan itu dalam bentuk pernikahan. Gitu ya. Dan rata-rata coba kalau lihat dongengnya ini pasti juga sama ya, alur dan jalan ceritanya itu sama. Kebahagiaannya itu goalnya adalah sebuah pernikahan, hidup bahagia, aman, sejahtera ya, dan terlepas dari hal-hal yang membuat mereka menderita. Nah, bagaimana sih Bu kita bisa membedakan ini suatu sindrom Cinderella kompleks atau bukan nih? Soalnya kan ini saya juga sebagai seorang istri nih juga ya tidak mengelak ya Bu bahwa ingin dilindungi oleh suami nih Bu. Nah, ini gimana sih Bu cara membedakan wah ini saya terkena sindrom Cinderella kompleks apa enggak ya ini, takut gitu. Jadi kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu kan kalau secara garis besar ada 3 gitu ya. Yang pertama bahwa perempuan itu memiliki ketergantungan yang lebih banyak pada figur pasangan atau laki-laki. Jadi ini sebenarnya bawaan dari budaya yang patriarki ya, tahu ya itu di mana secara sosial laki-laki itu adalah figur yang dominan, dia penentu, mengambil keputusan, bahkan dalam hal materi dia yang berkuasa. Nah, perempuan itu menempatkan sebagai feminisme, di mana dia berperan sebagai seorang yang cantik, anggun, lemah lembut. Kemudian ya namanya lemah lembut ya lemah di hadapan laki-laki dia akan meletakkan dirinya tidak berdaya. Jadi nurut aja Bu. Terus kemudian dia akan tergantung bahwa dia membutuhkan sosok pria itu untuk membantu apapun yang akan dia lakukan. Jadi bisa tadi karena tanya ya, saya seorang ibu, coba apakah semua yang dilakukan selama ini harus menunggu suami? Enggak sih Bu. Suami. Nah, berarti yang ciri yang pertama hilang ya, plus ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, perempuan karena dia punya tujuan atau harapan bahwa laki-laki inilah yang akan membuat dia akan merasa bahagia, maka dia akan berusaha bersaing dengan perempuan yang lainnya, bahkan dengan menggunakan berbagai cara. Oh begitu Bu? Ya. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan sang pangeran. Iya betul, bersaing. Sama seperti di dongeng tadi ya. Dia akan bersaing menggunakan berbagai cara. Bagaimana saya bisa mendapatkan pangeran yang akan membawa saya untuk bisa menjadi putri yang akan dimanja, disejahterakan, dibantu semuanya. Itu yang kedua, adanya persaingan ya Bu ya. Yang ketiga itu adalah kesehatan, kesehatan mental. Di mana di sini dia akan berusaha untuk mencapai keinginan, meskipun dia sudah mencapai keinginannya, dia merasa kurang puas. Apa yang dia capai ini contohnya biasanya pada wanita karir ya. Wanita karir sudah punya posisi yang baik, sudah menduduki jabatan strategis, bahkan mungkin pimpinan. Dia merasa bahwa apa yang dia capai itu belum cukup, masih kurang, jadi ingin terus. Nah, sumbernya apa sebenarnya? Ada kepercayaan diri yang kurang di situ. Jadi makanya akan timbul itu tadi. Berarti salah satu tanda-tanda atau gejalanya yang pertama tadi adanya ketergantungan pada seseorang atau dengan pria ya Bu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adanya persaingan ya, dan yang terakhir ini rasa percaya diri yang rendah itu tadi ya Bu ya. Nah sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, pengaruh-pengaruh apa saja sih Bu bagi penderita Cinderella kompleks ini dalam kehidupan sehari-hari?
jelas sangat membuat tidak nyaman ya. Oke, rasanya tidak nyaman. Yang pertama terkait dengan hubungan dengan dinamika hubungan dengan keluarga. Bagaimana mungkin kita bisa menjalin relasi kalau yang ada si perempuan ini selalu menunggu untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Jadi dia kurang bisa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi kurang pede nih ya, Bu ya. Jadi apa-apa harus wait and see. Gitu. Jadi dia punya potensi tetapi seolah-olah itu tidak ada. Gitu. Kemudian kreativitasnya juga pasti kurang gitu. Nah, kemudian pengaruh yang lain itu dalam hal karir. Dalam hal karir, perempuan penderita Cinderella kompleks ini cenderung kurang percaya diri. Ketika dia mendapatkan tugas atau tanggung jawab, maka dia bisa jadi ketika menyelesaikannya itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Karena apa? Terlalu banyak pertimbangan, kemudian merasa bahwa yang diambil ini benar enggak, yang saya kerjakan, yang saya lakukan ini pas enggak gitu. Jadi dia akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk mencari jawaban dari apa yang dia lakukan. Meskipun itu pekerjaan sehari-hari. Itu dalam hal karir ya. Kemudian di kesehatan mental, kalau dia tidak berhasil mengatasi kondisi-kondisi keterbatasannya, karena pasti dia merasa nggak bahagia. Bagi dia yang bisa membahagiakan adalah sang pangeran, kan gitu. Karena dia ketergantungan tadi ya, Bu ya. Betul, ketika dia belum mendapatkan pangerannya, maka yang terjadi apa? Dia akan merasa gelisah, cemas ya. Bahkan lebih jauh bisa ada gangguan penyesuaian gitu. Ya, Bu, ya, dan tension itu ketegangan ya, tegangan tinggi. Ketika dia berkomunikasi, nada-nada yang muncul itu tinggi terus, nampak terkesan emosional. Meskipun kadang temannya yang mau ngajak bicara belum ngomong-ngomong udah kena sangkap dulu. Negatif thinking. Jadi Cinderella kompleks ini memang murni ini sumbernya adalah pola pikir. Nah, untuk penyebabnya sendiri dari Cinderella kompleks ini apa saja ya, Bu Yanti? Penyebabnya ada 3. Kalau kita globalkan ya ada 3. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Pola asuh. Pola asuh orang tua ini erat kaitannya dengan budaya. Saya nggak berbicara gender ya. Saya tapi berbicara jenis kelamin, bukan gender tanda kutip, bukan laki-laki dan perempuan. Di dalam pengasuhan seringkali masih membedakan perempuan hanya boleh main boneka, laki-laki hanya boleh main mobil-mobilan, perempuan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya halus. Terus kemudian pekerjaan yang tidak berbahaya, yang laki-laki power pekerjaannya seperti itulah. Terbiasa dengan hal-hal demikian, ketika dari usia dini mereka mau melakukan pekerjaan sifatnya berat, fisik itu dilarang ya. Akhirnya tidak ada kemerdekaan di situ. Nah, berbeda dengan ketika menerapkan pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini membuat anak memiliki kebebasan untuk beraktivitas dan itu sangat berpengaruh kepada bagaimana cara dia melakukan aktivitasnya, bagaimana dia berperan di dalam kehidupan sosialnya. Jadi lebih dieksplor ya, Bu ya. Iya. Dan kalau orang tua yang dengan pola asuh permisif ini biasanya akan meminimalisir terjadinya sindroma kompleks ke depannya. Nah, sindroma Cinderella kompleks ini biasanya umum akan terlihat munculnya itu pada usia-usia remaja akhir, dewasa awal. Sekitar 17-18 tahun. Ya, kadang beberapa sudah dimunculkan di usia 16. Kita lihat kalau pada masa puber mereka itu kan cenderung tertarik dengan lawan jenisnya. Betul. Nah, itu dilihat bagaimana proses dia untuk mendapatkan sang
pangerannya itu akan terlihat. Oke. Effort dia bagaimana nih, Bu ya? Effortnya seperti apa, betul Mbak. Kemudian yang kedua. Sebentar, Bu ya. Ini kan tadi penyebabnya yang pertama adalah pola asuh. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, pola asuh ini termasuk dari kebiasaan memanjakan anak. Ini apakah juga salah satu bisa meningkatkan seseorang mengalami sindrom Cinderella kompleks? Betul sekali, betul. Jadi kebiasaan memanjakan anak ini maksudnya dengan pola asuh yang apa yang dimau anak nggak sampai minta diberikan. Kemudian ketika anak ada masalah, mereka tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Orang dewasa di sekitarnya yang akan menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi anak ini terbiasa untuk tidak menyelesaikan problem yang dia alami. Ini biasanya anak perempuan. Kalau laki-laki kan cenderung dibebaskan. Ya kamu harus lepas, kamu harus selesai, kamu harus bisa. Nah dari pola asuh ini memang sangat berpengaruh. Oke, baik Bu, lanjut Bu. Itu yang pertama. Yang kedua nih apa Bu? Yang kedua itu adalah kematangan pribadi. Nah sama kematangan ini dibentuk juga dari proses dia belajar. Ya, bagaimana dia bisa matang dari pola asuh ini juga. Jadi kalau dia memiliki kepribadian yang stabil, ya, kepribadian yang tenang, kemudian dia punya apa istilahnya ya, kemampuan untuk menghadapi orang di sekitarnya dengan baik, maka sindroma kompleks ini semakin jauh dari dia. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep diri. Bagaimana seseorang, bagaimana perempuan itu menganggap dirinya seperti apa, itu bagaimana seseorang itu menganggap dirinya seperti apa dan bagaimana itu sangat mempengaruhi. Misalnya, saya nggak berdaya tanpa orang lain, saya akan berarti kalau ada orang lain. Jadi konsep diri ini besar sekali pengaruhnya terhadap kecenderungan perempuan mengalami Cinderella kompleks. Bu, untuk mengatasi sindrom Cinderella kompleks ini bagaimana Bu? Ada tips-tipsnya mungkin Bu? Ya. Tipsnya ya, tipsnya itu tetap 3. Hari ini kebetulan cinta angka 3 kayaknya. Iya Bu, dari apa namanya penyebab tadi ada 3 ya Bu ya, kemudian gejalanya tadi juga ada 3. Ini sekarang ada 3 lagi ya. Ada apa ini Bu di balik angka 3 Bu? Sesuatu yang ganjil yang menyenangkan. Baiklah. Ada tipsnya. Yang pertama latih diri. Latih diri dari apa nih Bu? Contohnya melatih diri apa? Latih diri artinya adalah berusaha membiasakan untuk bisa mandiri dan percaya diri dengan apa yang bisa kita lakukan. Just do it, lakukan dulu. Nanti hasilnya lihatlah setelah kita melakukan. Jangan sampai kita tidak melakukan apapun karena itu tadi ada keraguan-keraguan. Ya. Kemudian yang kedua, cari role model. Role model itu bisa siapa saja. Bisa orang tua, bisa tokoh, bisa artis yang membuat kita menyenangi. Seseorang itu wah keren ya, tapi role model ini yang positif ya, jangan sampai yang negatif. Yang positif ini sesuatu yang hebat. Dari situ kita bisa membantu membangkitkan rasa percaya diri, kemudian kita punya sifat positif. Jadi kalau kita ingin menjadi seperti dia, maka apa yang harus kita lakukan? Artinya dia akan punya cita-cita sebenarnya di situ, tujuan hidup itu yang diutamakan. Kemudian yang ketiga, peluang berpetualang. Nah, healing nih, healing. bahasa anak zamannya ini healing ya. Padahal healing itu banyak sekali Mbak ya. Saya selipkan ya healing, ada healing religi, healing diri ya. Nah, kalau yang untuk mengatasi sindroma Cinderella kompleks ini, peluang berpetualang ini contohnya dengan kita merencanakan sebuah perjalanan, mencoba hal-hal baru, kemudian mengunjungi tempat-tempat yang baru. Nah, tujuannya apa? Dengan pengalaman itu, dengan banyaknya jam terbang tayang ini, kita akhirnya tahu kalau suatu saat saya begini harus bagaimana, saya begini harus bagaimana, punya cerita. Jadi mungkin yang sebelumnya nggak pernah hiking, jadi mau coba hiking naik gunung nih boleh juga ya Bu ya, salah satu bentuk berpetualang untuk mengatasi tips-tips atau menghilangkan Cinderella kompleks ini tadi ya Bu ya. Bu, sudah nih yang ketiga, ada lagi Bu?
Mungkin tambah sudah. Oke. Bu, tadi kan dijelaskan nih ya Bu ya, ada tanda-tandanya, gejala dari Cinderella kompleks, kemudian penyebabnya, kemudian tips-tipsnya. Nah, kapan sih Bu kita harus datang ke polipsikologi nih? Nah, mungkin kapan ya? Ketika kita sudah melakukan tips dan tadi, mengantisipasi penyebabnya, namun kita masih mengalami yang namanya kecemasan, kemudian ketakutan, rasa nggak percaya diri, kita masih tetap mengalami itu, maka silakan segera datang ke konsultasi ke psikolog. Iya, di RSUD Jombang ya Bu ya. Oke. Nah Bu, untuk kasus yang paling sering ditangani di polipsikologi saat ini paling banyak apa ya Bu ya? Kasus yang remaja banyak. Contohnya apa saja? Jadi yang Cinderella kompleks ini justru sudah lewat. Yang ternyata mereka itu banyak. Jadi ada komorbidnya ya. Hati-hati dengan komorbidnya. Komorbid itu sebenarnya belum tentu ini Cinderella kompleks, tapi sudah ke arah gangguan. Nah, bisa jadi ada gangguan kepribadian, dependent personality, ada banyak sekali kasus. Remaja-remaja banyak yang mengalami seperti itu. Nah Bu, sebelum acara ini kita closing nih ya Bu ya, karena waktunya juga sudah ya. Mungkin ada kesan atau advice mungkin yang ingin Bu Yanti sampaikan kepada masyarakat semuanya di depan, monggo silakan. Ya. Untuk mengenali, meminimalisir supaya tidak terjadi yang namanya sindroma kompleks, pertama sadari diri. Kemudian setelah menyadari diri bahwa ini adalah sesuatu yang meresahkan, yang bisa menimbulkan gangguan mental lebih berat lagi, maka ketika menyadari segera lakukan penggalian potensi diri. Setelah potensi diri, kreatiflah. Kemudian berikan kesempatan pada diri kita untuk ikut bergabung dalam komunitas yang membawa kita untuk memiliki petualangan yang lebih besar lagi. Out of the box, keluar dari kotak, bahwa zona nyamanmu itu tidak di sini tapi ada di luar sana juga. Lebih banyak bereksplor ya Bu ya. Terus untuk mungkin untuk masyarakat di luar sana yang mungkin berkonsultasi juga monggo ya Bu ya, silakan untuk datang. Nggak usah segan-segan untuk periksa ke polipsikolog di RSUD Jombang. Untuk polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Bu ya. Betul, Senin sampai Jumat. Dari jam 8, dari jam 7 ya Bu ya, sampai jam setengah 1 sampai jam 12 pendaftaran. Tapi pelayanan kami sampai jam sehabisnya itu pasien tadi ya Bu ya. Sampai jam selesai pasien. Baik, enggak usah segan-segan ya Bu ya. Nanti ketemu Bu Yanti nih, mau curhat, konsul apa aja bebas ya Bu ya. Baik Bu Yanti, sebelumnya terima kasih ya karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa kali ini, dan tentunya semoga apa yang jenengan sampaikan bisa menginspiratif, mengedukatif kita semua. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.